Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi di Pastoral Notes minggu ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah menonton film Karate Kids. Salah satu peran yang ada di film itu adalah Mr. Miyagi yang diperankan oleh Noriyuki Morita. Noriyuki Morita ini memiliki pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan. Di usia 2 tahun didiagnosa menderita penyakit TBC tulang dan membuat tubuhnya harus digips. Dan dia harus dirawat di rumah sakit selama 9 tahun. Keadaan yang sungguh sangat tidak menyenangkan. Begitu parah sakitnya sehingga dia didiagnosa juga tidak akan bisa berjalan. Tetapi di usia 11 tahun dia mulai belajar berjalan. Dan ketika dia ada di perawatan, ada salah satu pastor yang datang mengunjungi dia dan kemudian memberikan nama tambahan buat dia, yaitu Patrick Aloysius Ignatius, sehingga kemudian Noriyuki dikenal sebagai Noriyuki Pat Morita. Dalam keadaannya terbaring di rumah sakit, ada beberapa guru-guru yang datang silih berganti untuk mengajar dia. Dan kemudian dengan bertambahnya usia, Noriyuki mulai belajar berjalan dan kemudian dia bisa berjalan. Dan kemudian dia mulai melanjutkan sekolahnya. Tetapi tidak mudah juga buat Noriyuki dalam keadaan yang pernah menderita TBC tulang. Dia berhasil bekerja dan kemudian dia harus berhenti dari pekerjaannya karena pekerjaannya begitu berat. Fisiknya tidak memungkinkan untuk pekerjaan yang dipercayakan kepada dia. Dan kemudian dia mulai karirnya sebagai komedian dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai akhirnya dia ditawarin untuk bermain film. Dan dia bermain film salah satunya adalah di Karate Kids yang membuat namanya begitu populer. Dia meninggal di usia 73 tahun dan dikenal sebagai aktor yang hebat. Awalnya banyak orang mengira dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa berjalan. Tetapi kemudian semangatnya begitu luar biasa. Dan akhirnya dia dikenal sebagai pemain film yang hebat. Ada satu penulis yang bernama Malcolm Gladwell. Dalam bukunya David and Goliath, dia mendokumentasikan kehidupan banyak pemimpin dan pengusaha yang sukses, tetapi dengan kemampuan yang mungkin tidak diduga oleh banyak orang. Salah satunya adalah Paul Arvela. Paul Arvela ini adalah seorang pengusaha di Amerika. Di awal kehidupannya, dia memiliki masa pertumbuhan, masa kecil yang tidak mudah juga. Dia menderita dialeksia, yaitu gangguan belajar, yang ditandai dengan kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Selain menderita dialeksia, Paul Arvela juga menderita ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini adalah gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bisa fokus dan mengontrol aktivitasnya. Dalam masa pertumbuhannya, Paul Arvela ini juga pernah mengalami masa-masa yang sulit. Dia pernah tidak naik kelas, dia dipandang rendah oleh teman-temannya karena kelemahannya, karena kekurangannya. Bahkan nilai-nilai di sekolahnya hanya mendapatkan C, D, dan F. Dan pada saat dia bekerja juga, dia mengalami beberapa pemecatan di tempat pekerjaannya. Dan kemudian dia memutuskan untuk memulai usahanya sendiri. Dia membuat satu toko di tempat yang kecil, di ruangan yang kecil, tidak besar. Dan toko yang dia rintis adalah toko alat-alat sekolah. Meskipun dia kurang di dalam pendidikan. Tetapi di dekat satu kampus, dia mendirikan satu toko yang menyediakan peralatan sekolah untuk keperluan orang-orang, mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar yang ada di sekitar toko itu. Dan kemudian usahanya berkembang. Dia memiliki juga usaha-usaha yang lain selain usaha alat-alat sekolah dan fotokopi. Dia dikenal sebagai orang yang berhasil.
Meskipun dia memiliki banyak kekurangan, meskipun dia memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan karena kekurangannya. Tetapi dia tidak berhenti bermimpi. Dia tidak berhenti semangat untuk meraih impiannya. Ada salah satu peneliti yang bernama Sharon Thompson Skill yang berbicara di sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para donatur salah satu universitas. Dia menanyakan satu pertanyaan kepada mereka. Banyak di antara mereka adalah pengusaha-pengusaha yang sukses. Dia bertanya, berapa banyak dari antara mereka yang pernah didiagnosa bahwa mereka memiliki gangguan belajar atau kelemahan di dalam belajar. Dan ternyata separuh di antara mereka mengangkat tangan. Dan ternyata banyak di antara mereka yang dulunya juga memiliki masa lalu, punya kelemahan-kelemahan di dalam belajar. Tetapi dalam perjuangan mereka untuk meraih impiannya, mereka bisa melebihi kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki. Di dalam dunia ini, kita tidak pernah akan bisa menjumpai orang yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan. Tetapi tidak semua orang memandang kekurangan dan kelemahannya sebagai sesuatu keuntungan untuk membuat dia bisa terus maju dan berjuang untuk bisa berhasil. Ada sebagian dari orang-orang berpikir bahwa mereka tidak bisa maju, mereka tidak bisa berhasil, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kelemahan dan kekurangan mereka, yang mereka rasa begitu berbeda dari orang-orang kebanyakan. Sebagai anak Tuhan juga kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Dan Allah tahu ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kekurangan dan kelemahan, ada kalanya kita berpikir untuk berhenti dan menyerah. Tetapi dalam firman Tuhan, ada janji firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan kepada Paulus pada saat itu. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, saya akan bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Setiap kali ia berkata, tidak, tetapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Justru dalam kelemahan kita, justru dalam keadaan kita mungkin kita merasa sangat kurang, kuasa Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Dan itu yang memampukan kita bisa melewati kekurangan dan kelemahan kita. Jadi ketika kita berhasil, ketika kita mampu, ketika kita bisa melakukannya, itu ternyata bukan kemampuan kita. Itu ternyata kuasa Allah yang diberikan kepada kita, yang memperlengkapi kita, sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Mungkin kita sendiri tidak pernah memikirkan, kita bisa melakukannya. Jika kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini merasa kekurangan Bapak Ibu Saudara begitu menghambat Bapak Ibu Saudara untuk maju, datanglah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan dan kemampuan yang dari Tuhan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui hidup kita. Jadi teruslah bersemangat, jangan pernah menyerah. Tuhan ada bersama kita, kuasanya cukup buat kita. Terus maju, terus berjuang. Tuhan Yesus memberkati.